dalam catatan sejarawan-sejarawan Muslim, mereka itu jarang di bawah 60 kapal sekali nyerang. Gitu. Besar. Jadi ya karena memang itu kekuatan mereka di situ, memang orang laut bener. Dan tadi kalau mereka sudah berada di laut, itu mau nelayan, mau apapun semuanya nyingkir, nggak ada yang berani bersentuhan. Ya istilahnya kalau berpapasan ya dibajak lah. Seterkenal itu Viking itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah wa ba'd. Masih di channel yang sama, Sirah TV, yang menyajikan kajian seputar Sirah Nabawiyah dan sejarah peradaban Islam. Dan kembali di kesempatan kali ini kita akan belajar seputar sejarah peradaban Islam di rubrik Lintas Masyrik dan Maghrib. Ini adalah salah satu rubrik yang juga banyak digemari oleh teman-teman yang subscribe, dan itu bisa kita baca di beberapa testimoni di sosial media kami ya. Dan alhamdulillah hari ini kita akan coba belajar lagi. Saya juga masih penasaran topik mana yang akan Ustadz atau narasumber kita angkat pada kesempatan kali ini. Dan alhamdulillah beliau juga hadir bersama kita. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Iya, lintas Masyrik Maghrib. Ini biasanya jalan-jalan nih kemana? Timur sesuai namanya ya. Iya. Sekarang kita ke bagian mana Ustadz? Kita ke barat lagi dah. Kan Andalus lagi. Berapa kali ke timur kan? Iya. Atau karena ada agenda bakalan ke barat. Betul juga. Insya Allah. Mencari kitab suci? Oh bukan. Mencari legacy. Legacy ya. Okay. Andalus lagi Ustaz? Insya Allah. Kapan Ustaz? Insya Allah. Di akhir Desember insya Allah. Itu agenda apa sih? Catur bulan atau semester? Enggak dong, tahunan insya Allah. Tahunan? Acara tahunan. Sejauh ini baru tahunan lah. Artinya setahun sekali kita ke Maghrib ya. Maghrib itu ada Maghrib Adna, ada Maghrib Aqsa. Ya tepatnya sih baru 2 kawasan Maghrib sih yang kita jelajahi, Maroko dan Andalus. Ya Andalus itu berarti meliputi Spanyol dan Portugal gitu ya, insya Allah gitu ya. Walaupun rencananya tahun ini ada tambahan juga sih ke kawasan kecil, tapi itu kawasan penting dulu, jalur yang menembus Iberia ke Prancis itu melalui. Ada agenda ke sana nanti? Iya insya Allah itu nanti dari Barcelona ke situ. Oh, setahun sekali udah pasti waiting list tuh kayaknya ya. Ya sejauh ini alhamdulillah. Mungkin kita bisa bikin 2 sesi kali ya. Oh siap. Teman-teman yang mau ikutan ke Andalus nih boleh nanti cek di kolom komentar ya. Oke. Materi lintas Masyrik Maghrib kita ke barat lagi. Ya ke barat lagi. Ada masih banyak hal sebenarnya dari barat belum kita gali ya. Di antaranya masalah hubungan antara kaum muslimin dengan Vikings. Viking. Ini Andalus Barat atau Jawa Barat? Persib. Wah. Beda lah. Boboto ya Viking ya. Bener kan? Ya pakai Viking ya. Tapi nggak tahu nih. Saya pertama kali dengar Viking justru identiknya dengan Jawa Barat. Ya di Persib tadi. Oh karena iya. Bukan Viking, ternyata begitu belajar sejarah, loh ada sentuhan sama Viking. Oh itu dia itu masalahnya. Tapi kalau belajar Andalus pasti akan ketemu Viking kok gitu ya. Artinya itu bagian tidak terpisahkan dari sejarah Andalus dan cukup penting, ada pengaruhnya terhadap Andalus gitu ya. Gitu ya. Menarik tuh. Jadi siapa itu Viking? Viking itu kan masyarakat sebenarnya dia keturunan, masih bagian dari keturunan Jerman ya. Itu kan besar gitu, bangsa Jerman itu. Cuman mereka menempati wilayah bagian utara, sekarang Skandinavia lah gitu ya. Skandinavia. Pada masa itu yang terkenal ada 3 kelompok, ada Swedia, kemudian Norwegia, dan kemudian Denmark gitu ya. Denmark termasuk Denmark. Iya. Dan yang bersentuhan dengan kaum muslimin itu yang Denmark gitu ya. Kenapa? Secara jarak? Ya karena ya bukan masalah jarak, karena memang mereka yang punya sejarah dalam arti persentuhan dengan Andalus gitu loh. Ya mereka intinya sih
memang bangsa yang bergerak dalam arti selalu melakukan serangan-serangan gitu lah. Dua lah, perdagangan dan perampokan. Dua yang mereka lakukan. Ya. Perampokan ya? Atau Iyalah. bisa juga penjajahan termasuk gak saat itu? Zaman itu mereka lebih ke merampok sih. Merampok aja terus kemudian balik lagi gitu. Tidak menduduki wilayah itu. Ya di masa itu enggak gitu, artinya yang bersentuhan dengan Andalus gitu. Jadi lebih ke perampokan aja. Ya kalau di laut mereka ya lebih identik dengan pirate lah, bajak laut lah kalau sekarang gitu. Dan itu terkenal sampai disebutkan kalau kapal-kapal Viking sudah berlayar itu laut kosong tuh, nggak ada yang berani berlayar pada zaman itu ya gitu. Kalau Viking sendiri artinya apa, Ustaz? Viking itu kan orang Teluk. Oh itu ras berarti? Bukan, bukan masalah ras. Jadi Viking itu memang kembali kepada letak geografis mereka. Mereka kan memang di teluk-teluk itu kan, karena mengandalkan pelayaran kan. Maka disebut Vikings. Ya. Nama itu udah terkenal sampai ke Spanyol sebelum Islam sekalipun. Mereka dikenal dengan istilah itu. Jadi menyebutnya ya kalau kemudian sekarang kan satu kata aja Viking, tapi kan dalam khazanah Spanyol lain lagi gitu ya. Disebut Norman Dinados atau apa gitu ya. Itu salah satu sebutan untuk mereka. Ya, intinya dari utara lah, Norman itu. Nah, dalam khazanah Islam sendiri, kemudian atau dalam literatur Islam, sejarah Islam, itu tampaknya memang terkenal. Sampai sejarawan di Masyrik aja mencatat kok tentang Viking ini. Contohnya Ibnu Athir ya. Ibnu Athir itu kan abad ke-7 ya, tahun 600, wafatnya 600-an sekian. Dalam Al-Kamil fi Tarikh itu mencatat tentang Viking ini dengan istilah Norman gitu atau Urduman gitu ya. Kalau catatan Maghrib ya otomatis lah sejarawan-sejarawan Ibn Hayyan, Andalusia abad ke-5, kemudian Al-Udhri, kemudian Ibnul Idhari gitu, Al-Bayan Al-Maghrib fi Tarikh Al-Andalus wal Maghrib. Itu kan catatannya banyak lah gitu tentang semua mencantumkan karena memang cukup fenomenal, terkenal dan panjang, percaturannya itu panjang, artinya bukan di satu masa tertentu berhenti gitu loh. Sehingga kemudian selalu ada catatannya, dan kemudian kan bahkan mereka dari Andalus itu pada masa berikutnya sampai abad ke-5 itu kan ada di Italia ya, maksudnya di lautnya. Dalam hal ini mereka itulah yang kemudian berhasil mengalahkan kaum muslimin di Sisilia kan gitu. Jadi yang merebut Sisilia dari kaum muslimin itu ya kelompok Viking sebenarnya, yang kemudian tinggal di sekitar laut Italia itu, Mediterania. Luas banget berarti areanya. Jelajahnya luas. Lah gini aja, sekarang mereka aja berasal dari utara, dari Skandinavia kan, dari Denmark lah. Saya sembari buka saja. Oh silakan. Belum menjelajah sampai sana. Oke. Nah itu dari situ aja mereka melalui pantai barat, pantai barat itu Eropa dan bahkan ke Afrika Selatan, Afrika Utara ya. Itu mereka menjelajah sampai segitu. Hanya sampai ke Marrakesh, ke Afrika Utara, coba bayangkan. Kalau ke Marrakesh itu kan melewati Rabat dan sebagainya, pelabuhan-pelabuhan di situ udah mereka jelajah itu. Mediterania mereka masuk gitu sampai ke seluruh wilayah Andalus, otomatis kan garis pantainya luas sekali. Iya. Bahkan kan itu kan bisa dikatakan hampir terhalang oleh hanya di satu bagian aja yang daratan, semuanya kan laut itu Andalus itu. Dari barat, dari timur, dari selatan itu kan laut semua kan. Jadi hampir sepenuhnya pulau itu, hanya bagian utaranya aja kan itu yang enggak itu kan. Dari Barcelona terus memanjang sampai ke Portugal kan. Nah, tapi kan timur, barat dan selatannya laut itu. Nah itu mereka jelajahi semua itu sampai ke Sisilia. Gitu ya. Nah jadi dalam literatur Islam tuh mereka dikenal dengan sebut Al-Urduman gitu kan.
Urduman itu mungkin dari Normandia, kalau kita kan Normandia nyebutnya. Ya, tapi dalam lidah orang Arab Urduman, maka tercatat dalam buku punya Urduman. Sebagian menyebutnya lagi dengan istilah majus, majusi. Mungkin karena itu lebih mudah untuk dipahami oleh kaum muslimin gitu ya. Di satu sisi katanya karena mereka juga punya tradisi, artinya selalu menyalakan api dalam kondisi-kondisi tertentu Kayak gitu. Persia gitu. Iya, tapi kayaknya lebih tidak ke sana sih. Artinya ketika ini adalah satu bangsa yang katakanlah istilahnya jauh dari lingkungan kaum muslimin gitu lah. Dalam arti jauh tuh tempatnya, kulturnya, kemudian mereka begitu beringas dan nyerang dan sebagainya. Ya sudahlah, kayak majusi aja gitu istilahnya. Mungkin begitu. Maka dalam literatur kita juga banyak disebut mereka sebagai majus. Majus itu bukan majusi Iran, bukan dari Iran, bukan. Tapi ini maksudnya adalah Viking gitu lah. Sekali lagi dalam literatur Islam, gitu, sejarah Islam banyak ditulis dengan istilah Urduman atau majus. Itu gitu loh. Jadi kalau kita menemukan kata-kata ini dalam literatur Islam itu maksudnya kalau terkait dengan Andalus ya. Andalus itu maksudnya adalah Viking. Gitu loh. Nah, harus paham konteks tuh berarti ya. Iya dong, kalau enggak repot nanti dicampur Persia. Persia gitu. Nah, kapan persentuhan kaum muslimin dengan Viking ini? Ini abad ke-3 Hijriah. Tahun 209, akhir abad ke-3, 229, 229, 230 itu awal persentuhannya itu. Itu sama dengan tahun abad ke-9 Masehi, tahun 840-an sekian, 42, 43 gitu ya. Nah, dan itu memang bermula dari ya tradisi bangsa ini, Viking ini. Memang kan dari mereka kalau nggak berdagang kan merampok antara dua itu. Nah, mereka bersentuhan dengan Andalus karena memang mereka lebih banyak mendiami wilayah yang dekat dengan pantai ya. Nah, karena mungkin kondisi alamnya pada zaman itu abad ke-4, dari mulai abad ke-4 ke-5 gitu. Kondisi alam di Skandinavia itu daratannya itu sulit untuk didiami. Sehingga mereka lebih banyak menempati wilayah yang dekat dengan pantai. Maka dari situ pergerakan mereka melalui laut itu lebih kuat, lebih sering gitu daripada pergerakan mereka melalui darat gitu ya. Nah, melalui laut itu udah tradisi mereka tuh nyerang Belanda, nyerang Inggris gitu loh. Itu biasa itu dari dulu gitu. Nah kan semakin jauh mereka bergerak otomatis mereka akan ke Frank gitu. Di situ ada Perancis gitu ya. Dan kalau dilanjutkan lagi ya masuk ke Andalus lah pasti. Jadi sebenarnya tidak ada alasan yang lebih dari itu kebiasaan yang kemudian berkembang gitu ya. Yang mereka lakukan biasanya melakukan serangan-serangan ke wilayah-wilayah perairan itu dari sejak yang dekat dengan mereka di utara. Tadi ada Belanda, ada Inggris, dan Perancis. Pada akhirnya kemudian mereka masuk ke Andalus kan gitu. Jadi bukan masalahnya mereka agamanya apa, kemudian menyerang kaum muslimin, nggak ke sana gitu dasarnya. Motifnya bukan sih itu. Jadi motifnya siapapun ya? Iya siapapun. Tidak harus muslim. Betul. Bahkan nanti kemudian ketika mereka sudah berbenturan dengan kaum muslimin juga gitu ya. Ketika kemudian mereka mengalami kesulitan untuk melakukan penetrasi di wilayah Islam, maksudnya di Andalus. Mereka kemudian melampiaskannya ke negara-negara itu, Frank dan lain sebagainya, Prancis dan lain-lain. Jadi mereka siapapun nggak peduli gitu loh, nggak peduli gitu. Nah, bagian dari bertahan hidupnya mereka? Iya, bertahan hidup, mengembangkan hidup dan seterusnya lah gitu. Cara hidup lah intinya, cara hidupnya mereka begitu. Nggak ada ideologi sama sekali ya? Tampaknya enggak, gitu. Mereka lebih ke sana gitu ya, jadi pragmatis aja gitu ya. Nah dan mereka nggak main-main dalam hal ini. Artinya mereka dikenal dengan kemampuan berlayar dan ya canggih lah gitu permainannya di laut gitu. Bahkan sekali nyerang itu berkelompok. Dalam catatan sejarah Muslim, mereka itu jarang di bawah 60 kapal sekali nyerang gitu loh. Besar gitu loh. Jadi ya karena memang itu kekuatan mereka di situ gitu. Memang orang laut bener gitu. Dan tadi kalau mereka sudah berada di laut, itu mau nelayan mau apapun semuanya nyingkir, nggak ada yang berani bersentuhan. Ya istilahnya kalau berpapasan dibajak lah gitu. Kan kayak gitu. Nah
Seterkenal itu Viking itu. Nah, jadi tahun 229 itu mereka sampai ke Lisbon. Gitu. Tentu saja Lisbon sebagai kota pelabuhan yang sudah terkenal dari dahulu gitu loh. Cuman kan sebelum Islam kan di bawah Gotik dan sebagainya, itu juga mungkin mereka sudah langganan ke situ. Tapi begitu dia sampai ke Lisbon, ternyata di situ ada pemerintahan Islam yang cukup kuat gitu loh. Gubernurnya waktu itu Wahab bin Hazm gitu ya. Itu berhasil menghalau mereka. Tapi ternyata katakanlah serangan pertama ini lebih ke serangan intelijen sebenarnya. Jadi dia ingin memetakan gitu loh. Makanya dari 54 kapal yang mereka bawa itu akhirnya ya mereka awalnya ke Lisbon, kemudian mereka berhasil dihalau gitu. Tapi ternyata mereka memecah. Jadi ada yang terus turun dalam arti lebih ke selatan lagi terutama. Mereka memantau kota-kota perubahan. Ke selatan berarti pertama ke muara sungai Khodel Kabir. Karena itu sangat strategis. Muara sungai Khodel Kabir ini kan kemudian yang akan menghubungkan sejumlah kota penting sampai ke Cordoba, ibu kota. Melalui sungai Khodel Kabir. Dan itu melalui Sevilla. Di Sevilla kemudian ke Cordoba. Kebayangkan itu strategisnya. Dan kapal-kapal mereka bisa masuk karena sungai Khodel Kabir itu besar dan memang dalam, jadi bisa dilewati oleh kapal-kapal besar gitu, kapal-kapal niaga, kapal-kapal besar gitu. Nah, jadi mereka ke situ, kemudian ke Cadiz. Cadiz juga di peta bisa lihat dah gitu ya. Itu kawasan-kawasan strategis Cadiz itu. Itu kota-kota pelabuhan di bagian selatan Spanyol sekarang kan ya. Nah, jadi ini rupanya mereka mengumpulkan data gitu. Kemudian istilahnya mereka entah itu ya mundur intinya ke tempat mana wallahu ta'ala tidak disebutkan. Artinya mereka waktu itu bermarkas di mana, tapi kemungkinan di salah satu pulau di laut lah gitu ya. Untuk menyiapkan serangan yang serius. Maka tahun berikutnya tahun 230 itu berarti sekitar 843 gitu ya. Itu mereka melakukan serangan besar-besaran gitu loh. Ini di Muslim dalam kepemimpinan siapa, Ustaz? Abdurrahman Al-Awsat itu berarti Abdurrahman Ad-Dakhil ketemu nggak, Ustaz? Ya enggak dong, Abdurrahman Ad-Dakhil kan tahun 170-an Hijriah. Ini sudah 230 gitu loh. Jadi setelah Abdurrahman Ad-Dakhil itu pendiri Bani Umayyah Andalus, itu kan ada Hisham bin Abdurrahman, kemudian ada Al-Hakam bin Hisham, Al-Hakam Ar-Rabadi, baru kemudian ini Abdurrahman bin Hakam. Itu yang keempat berarti. Abdurrahman bin Hakam itu dari 206 sampai 238 Hijriah lah gitu loh. Yang disebut Al-Awsat tadi. Al-Awsat. Karena nanti ada Abdurrahman yang ketiga, Abdurrahman An-Nasir. Itu yang jadi khalifah. Yeah. Nah, jadi di masa Abdurrahman Al-Awsat ya. Nah, kita pernah nyebut Abdurrahman Al-Awsat tuh. Dia yang mengundang Ziryab kan? Iya. Akrab dengan musik gitu. Iya, tapi dia ini memang betul-betul paket lengkap Abdurrahman Al-Awsat itu. Dia ahli strategi, dia juga membangun katakanlah aspek peradaban Andalus itu di masanya. Perpustakaan sudah mulai Fakih juga termasuk kuat, dekat dengan ulama yang jelas gitu ya. Dekat dengan para ulama gitu. Kan sebelumnya dia belajar dari ayahnya tuh, Al-Hakam Ar-Rabadi itu kan musuhan sama ulama gitu. Akhirnya kacau tuh Andalus ya. Nah, dia belajar baik-baik di situ, dan di situ juga muncul ulama-ulama besar di masa ini, di masa Abdurrahman Al-Awsat. Nah, jadi betul informasi sudah didapat oleh Abdurrahman Al-Awsat melalui gubernur Lisbon waktu itu. Lisbon tuh Portugal ya. Jadi Portugal, Lisbon dalam peta Islam itu ditulis dengan sebutan Ashbuna. Al-Ashbuna itu Lisbon. Itu dapat informasi tentang adanya ini. Cuman kan mereka juga tidak tahu persis bahwa ini sudah kembali kah atau apakah. Padahal mereka siap-siap untuk melancarkan serangan besar-besaran gitu loh. Nah, tidak lama kemudian serangan itu datang yang kedua gitu loh.
Dan itu mengerikan. Mereka sudah memetakan rupanya kan, sudah memetakan Cadiz, sudah memetakan muara Sevilla, dan mungkin juga sudah masuk ke, artinya ada mata-mata mereka sudah masuk sampai ke Sevilla gitu loh, dan mengetahui atau memetakan jalur daratnya gitu loh. Karena rupanya begini, Viking itu betul mereka melalui laut ya. Tapi untuk betul-betul dia bisa memenangkan suatu pertarungan, mereka tetap main darat. Main darat. Gitu loh. Main darat. Memang serangannya kayak serangan gerilya gitu loh. Jadi dia menghindari perang terbuka gitu loh. Tapi memang efektif betul. Gitu. Nah, sehingga mereka tidak hanya mengandalkan perairan gitu. Ya percuma juga, apa ini perairan melulu kalau orangnya kan kekayaan ada di darat kan. Bagaimana mereka masuk ke darat? Itu kan pernah dalam satu peperangan yang di dekat Sevilla itu kan sampai 16.000 pasukannya. SAR. Berarti kan kapal itu dipakai untuk alat transportasi juga untuk mereka untuk mengangkut gitu loh. Nah, karena nggak mungkin semuanya ditumpuk dalam satu itu bahaya kalau dibakar kan habis kan. Mereka punya lebih ngerti lah masalah strategi itu. Tapi yang jelas mereka melakukan serangan yang sangat dahsyat sekali, dan mereka tahu jadi jantung kekuatan kaum muslimin gitu loh, untuk kemudian dan juga kekayaan sekaligus itu dari Sevilla mereka mulainya melalui Al-Wadi Al-Kabir, Khuwaid Al-Kabir. Khuwaid Al-Kabir nama sampai sekarang itu dipakai. Al-Wadi Al-Kabir itu orang Spanyol nyebutnya Khuwaid Al-Kabir. Kabirnya masih persis Kabir gitu lah sampai sekarang. Kabir gitu. Kabir gitu lah. Nah, itu mereka masuk sampai Sevilla, dan bahkan selama lebih dari 1 minggu, hampir 2 minggu di Sevilla itu mengobrak-abrik habis Sevilla itu di situ. Karena nggak siap diserang dengan sangat luar biasa itu sama mereka gitu. Nah, ya jangan tanyalah mereka merampok lah, memang itu dasarnya kerjaannya gitu kalau itu. Kemudian ya otomatis kaum perempuan ditawan, diperlakukan dengan tidak senonoh, ya itu semualah efek dari perang lah gitu ya. Itu jelas melakukan. Nah, yang jelas ini benar-benar mengagetkan kaum muslimin. Terutama dalam hal ini Amir Abdurrahman Al-Ausad gitu ya. Sehingga dia segera menyusun kekuatan untuk menghadapi Viking ini secara serius. Perlu diketahui bahwa di saat yang sama dia pun sedang menghadapi ancaman atau tantangan gitu loh. Dari utara darat ya. Artinya dari Spanyol dan Portugal bagian utara yang masih Nasrani. Oh, itu belum selesai, Ustaz? Belum, memang itu nggak pernah selesai. Sejak Musa bin Nusair dan Tariq bin Ziyad itu memang bagian yang tidak tuntas dan tidak pernah selesai. Dan kemudian dari situlah ancaman untuk kaum muslimin itu bermula. Gitu loh. Tapi memang bisa diredam oleh Abdurrahman Al-Ausad gitu ya. Bisa diredam. Cuma otomatis konsentrasi ke sana. Sehingga tampaknya tidak punya perhitungan atau tidak punya cukup data gitu loh untuk bisa membendung serangan laut, serangan air nih. Wah, ini ngeri nih gitu ya. Akhirnya dengan ya relatif cepat sebenarnya sih, itu kemudian membentuk pasukan untuk menghadapi ini. Dan dicarilah panglima-panglima yang memang punya keahlian perang yang karakternya mirip dengan Viking. Jadi dia bukan perang terbuka kayak gitu, tapi serangan-serangan mendadak dalam satuan-satuan kecil yang efektif gitu loh. Nah, makanya diceritakan ketika pasukan Viking itu biasa gitu kan, sebelum melakukan serangan saudara itu pakai satu pasukan kecil di depan beregu gitu loh, satu regu gitu loh, untuk memastikan keamanan, kemudian dan seterusnya. Itu pasukan Muslim langsung menyergap dan menghabisi gitu loh, dan membuat yang 16.000 betul-betul kaget, dan mereka nggak mengira pasukan Muslim itu sekuat itu sebenarnya gitu loh, karena mereka punya pengalaman sebelumnya nggak seperti itu. Artinya yang moyang mereka sebelumnya gitu ya, nyerang ke situ tuh nggak seperti ini gitu loh. Loh kok sekarang berubah gitu loh. Jadi mereka juga baru bisa menjajaki gitu loh. Itu benar-benar bisa dikatakan, ya kalau dikatakan hancur sih nggak hancur, tapi betul kalah telak, dan mereka harus mundur ke laut gitu ya.
Intinya mereka melakukan dakwah ke muara sungai Khuad al-Kabir yang di Sevilla itu gitu loh. Jadi boro-boro sampai ke Cordoba, ke ibu kota gitu. Baru di Sevilla aja udah tertahan, mereka nggak bisa. Nah, dari kekalahan fatal ini, nah ini menarik kemudian. Raja Denmark itu disebutkan dalam penelitian Profesor Abdurrahman Ali Al-Haji. Itu namanya Raja Horik. Horik itu memang salah satu raja Denmark terkenal gitu ya. Dalam sejarah Eropa pun ada. Dia kemudian mengirim duta, utusan ke Cordoba, ke ibu kota, untuk berdamai. Artinya yang minta berdamai itu justru dari pihak Denmark dulu. Oh, gitu. Iya. Kan mereka masih dengan kekuatannya, Ustaz. Betul, tapi ketika mereka kalah di Sevilla itu, mereka mengukur, bahaya ini. Artinya ternyata mereka juga nggak punya data tentang kekuatan darat kaum muslimin, gitu loh. Ketika mereka diladeni seperti itu, mereka kaget. Mereka tampaknya ya mungkin dengan logika mereka ya kan ya. Artinya mereka bisa terbuka untuk diserang balik kan. Daripada begitu, mendingan memulai aja dengan damai. Oh, damai itu justru dari mereka. Dari mereka. Mereka mengajukan itu. Maka karena itulah kemudian Abdurrahman Al-Ausat mengirim duta balasan ke Denmark. Kan otomatis akan dilindungi dong orang dasarnya utusan dan mereka minta damai kan. Nah, yang menarik di sini justru menurut saya seorang duta Andalus waktu itu dikenal juga dengan keilmuan syar'inya. Artinya dia kalau ukuran kita ya ulama. Gitu ulama. Cuma dia memang juga seorang ahli politik. Kemudian penyair hebat. Gitu loh. Bahkan dikenal dengan julukannya Al-Hakim, seorang bijak gitu loh. Namanya Yahya bin Hakam Al-Jayyani dari Khain gitu kan, dari Jayyan. Nah, terus juga dia ya otomatis pasti punya keahlian diplomasi yang sangat dahsyat. Bayangkan dia itu berangkatnya bersama utusan Denmark sendiri, karena otomatis dapat perlindungan kan. Itu melalui laut. Jadi dia memetakan jalur laut yang biasa dipakai oleh pasukan Viking. Dia paham di mana saja berhentinya, seperti apa alamnya gitu. Dia mengalami badai dan sebagainya. Udah saya tahu. Terus ketika pulang, justru kemudian dia lebih banyak mengambil pakai darat. Terutama ketika sudah berada di Prancis Selatan dan kemudian di bagian utara Spanyol gitu ya. Karena di situ juga ancaman untuk kaum muslimin kan di wilayah itu. Jadi kemudian dia lebih banyak melalui darat pulangnya, nggak melalui laut lagi, supaya memetakan kekuatan musuh-musuh Islam gitu loh, Islam yang berada di darat. Ya kan waktu sebelumnya kan pertarungan dengan Imperium itu Frank, Charlemagne gitu kan, dari sejak sebelumnya kan, itu kan melalui itu dia petakan itu, sehingga total perjalanan Yahya Al-Ghazali ini 20 bulan, hampir 2 tahun. Jalur laut dan darat jalur laut dan laut plus darat gitulah pulangnya gitu. Artinya memang ini bukan orang sembarangan gitu dengan tim dengan rombongannya itu 20 bulan gitu. Dia menjelajah betul dan untuk mengetahui, memetakan gitu ya, sehingga kemudian dia dapat informasi yang sangat-sangat lengkap dan sekaligus bisa memberikan rekomendasi pertahanan semacam apa yang dibutuhkan oleh kaum muslimin, oleh Andalus, agar bisa bertahan atau setidaknya menghalau serangan Viking dan lain-lain. Yang pertama kali kan Viking kan. Nah, saat itu Viking tetap menjadi ancaman utama atau? Ya kan oke lah perjanjian damai, tapi siapa yang menjamin perjanjian damai itu akan terus dipegang? Apalagi kan ketika rajanya udah berganti. Kan gitu. Maka yang dibutuhkan adalah kaum muslimin di Andalus justru memiliki sistem pertahanan yang terukur gitu, yang bisa dari awal mengantisipasi serangan Viking. Prancis tetap menjadi ancaman atau sudah bukan konsentrasi utama? Masih. Prancis kan selalu mensupport kerajaan-kerajaan Katolik yang ada di utara kan. Galicia, kemudian ya jelas Castilla sih yang jelas ya, dan Navarra dan lain-lain gitu ya.
gitu loh. Lah mereka sendiri kan kemudian menduduki Barcelona kan. Barcelona kan sempat di tangan kaum muslimin, kemudian kembali direbut oleh mereka kan. Itu Barcelona. Kaum muslimin hanya bertahan di Saragossa, gitu ya. Ya sampai belakangan Saragossa tetap Islam ya kaum muslimin, di benteng kaum muslimin. Istananya juga masih ada, istana Ja'fariyah sampai sekarang. Nah, jadi yang menarik itu jadi Yahya Al-Ghazali itu memetakan dan sampai bisa memberikan rekomendasi. Maka langkah pertama yang dilakukan oleh Abdurrahman Al-Ausat gitu, itu kemudian membentengi Sevilla. Jadi Sevilla itu satu kota itu kemudian dikasih pagar benteng, gitu loh. Untuk kemudian tidak bisa masuk melalui sungai Guadalquivir itu ke darat kan itu. Itu satu. Tapi itu kan di dalam. Tapi sebelumnya lebih jauh lagi. Maka dibuatlah kemudian Dar al-Sina'ah atau Dar Sina'at Sufun dalam literatur kita. Kalau ya itu yang kemudian disebut dengan Darsenal atau Arsenal. Oh, dari situ. Dari situ Abdurrahman Al-Ausat itu membangun, kalau bahasa kita itu berarti pusat industri perkapalan dan persenjataan. Darsenal. Dar al-Sina, Darsenal. Yang kemudian orang Eropa nyebutnya Darsenal atau Arsenal. Di Lisbon, kemudian di Sevilla, gitu ya, di Cadiz. Sevilla itu maksudnya di muara sungai Guadalquivir-nya gitu loh. Supaya kemudian sebelum masuk sana ke lebih dalam, dan itu kalau Guadalquivir akan sampai ke Cordoba sekali. Di Cadiz gitu ya. Di Cadiz gitu ya. Terus kemudian sampai ke Murcia. Murcia lebih Algeciras, kemudian Murcia. Itu dekat Malaga ke sana gitu loh. Itu dibuat itu. Artinya memang sekalian membuat pusat industri perkapalan gitu, dan persenjataan gitu di perairan Andalus itu. Jalur-jalur Viking semua itu ya? Iya, itu jalur Viking. Jalur yang biasa di Viking. Nah, itu kalau dari barat ya Viking. Dari timur itu kan kemudian juga ada ancaman dari Italia dan lain sebagainya kan. Walaupun kerjasama Andalus dengan Bani Aghlab gitu dalam masa tertentu itu menghasilkan kekuatan kaum muslimin di Mediterania di bagian itu, yang kemudian membuat Sisilia aman selama 250 tahun di tangan kaum muslimin. Itu karena jalur lautnya dikendalikan oleh kaum muslimin gitu. Nah, Abdurrahman Al-Ausat juga yang kemudian mengambil alih, men-take over kembali untuk kedua kali Kepulauan Baleares. Kepulauan Baleares itu harus dilihat peta sih sebenarnya. Ya, itu sudah lebih mendekati jadi dari Spanyol ke Italia gitu loh. Ya ibu kota Mallorca lah. Mallorca itu ibu kotanya itu kepulauan. Itu di tangan kaum muslimin kembali, diambil kembali. Kan sempat waktu zaman Musa bin Nusair dia menaklukkan itu, tapi kemudian lepas ya, dari tangan kaum muslimin, kemudian diambil alih. Karena itu bagian dari pertahanan strategis Baleares itu. Nah, jadi sepanjang itu kemudian katakanlah dipagari itu. Sehingga sejak saat itu ancaman Viking itu ada. Ada, berkali-kali mereka berusaha nyerang ke Andalus gitu loh. Dan tentu targetnya mereka ke dalam. Kalau dari Lisbon itu kan ada muara sungai Tajo, Lisbon itu. Itu sekarang jembatannya di muara sungai itu kalau nggak salah 8 km di atas muara sungai Tajo itu. Coba ke Lisbon, 8 km di atas jembatan. Nggak kebayang. Nah, itu rehab peradaban nanti ke sana juga, Sat? Iya, insya Allah. Kita dari Sevilla itu melalui jalur darat kita akan ke Lisbon. Barangkali itu perjalanan terpanjangnya itu. Mungkin sekitar 7 jam atau berapa itu. Jalur darat? Iya, jalur darat lah gitu kan. Kan asik, ada beberapa kota yang bisa kita lewati, termasuk daerah perang antara Yusuf bin Tashafin dengan Castilla dulu gitu loh. Nah, jadi dengan Alfonso dari sungai Tajo itu bisa tembus ke Toledo loh, sungai itu. Jadi kalau mereka bisa menembus muara sungai Tajo,
Mereka bisa masuk ke dalam dan itu membahayakan sampai ke Toledo. Nah, kalau di selatan mereka melalui muara sungai Khuad al-Kabir, mereka bisa sampai ke Sevilla bahkan ke Cordoba. Maka begitu pusat-pusat industri kapal dan persenjataan itu dibangun Dar al-Sinah itu atau Dar Sinah al-Sufun itu, maka serangan-serangan Viking itu tidak lagi efektif. Jadi ada serangan ketiga tahun 247 lah kalau nggak salah. Artinya hanya 15 tahun lebih sedikit dari perjanjian damai mereka udah nyerang lagi tuh. Dan itu sudah Raja Horik kalau nggak salah. Hanya Raja Horiknya sudah apa namanya? Ya sudah meninggal lah. Nah, kemudian ya dari situ tidak ada serangan yang berarti. Kalau dalam sejarah itu baru 100 tahun kemudian ada serangan lagi. Itu udah generasi yang berbeda kan otomatis dari Viking. Tapi lagi-lagi tidak efektif. Tidak efektif gitu. Padahal Andalus sudah 100 tahun kemudian kan sudah semakin atau ya masih kuat sih di zaman Al-Hakam Al-Mustansir setelah Abdurrahman An-Nasir gitu. Masih kuat sih. Tapi intinya tidak efektif gitu lah. Makanya mereka kemudian kan melanglang buana sampai ke lebih jauh lagi sampai ke daerah Italia gitu. Dan kemudian oleh otoritas Italia mereka katakanlah ditampung untuk kemudian menjadi ancaman bagi Sisilia dan pada akhirnya mereka berhasil merebut Sisilia. Itu cerita Viking itu seperti itu gitu. Entahlah. Setelah itu nggak ada lagi kontak senjata dengan Muslim nih Viking setelah perjanjian itu. Kan tadi ada 15 tahun kemudian mereka nyerang, tapi nggak efektif. Karena pertahanan Abdurrahman al-Awsat itu kuat sekali. Dan kemudian penerusnya Abdurrahman al-Awsat itu Muhammad bin Abdurrahman itu juga sama. Artinya dia punya kemampuan administrasi, tata kelola pemerintahan yang sangat kuat gitu loh. Bahkan Muhammad bin Abdurrahman al-Awsat itu yang membangun kota Madrid kan sebenarnya. Gitu loh. Jadi pertahanan Andalus itu betul-betul di puncak kekuatannya. Sehingga ancaman dari laut termasuk Viking itu sulit untuk bisa menembus. Ada, cuman tidak efektif. Tidak seperti yang kedua itu, yang bisa mengobrak-abrik Sevilla. Gitu. Dan tidak ada juga futuhat dari Islam yang ke area Viking sana? Tidak ada. Itu tidak memungkinkan. Karena apa? Lagi Ingat, jarak? Andalus itu wilayah terluar Islam di bagian barat. Bahkan terpisah dari mainlandnya. Dari Afrika, ya kan dari Afrika Utara. Mainland itu kan Afrika Utara yang terhubung sampai ke Jazirah Arab kan. Terpisah. Musuh Andalus itu hampir dari semua arah. Ketika mereka itu punya hubungan baik dengan Afrika Utara sekalipun, maka ancaman itu ada dari timur. Dari timur itu kan Italia kan. Kemudian juga Prancis didukung Prancis juga bisa dari timur melalui laut kan. Terus kemudian dari utara jelas Prancis dan Prancis di sini tidak sendirian. Di awal Charlemagne itu dengan imperiumnya itu bersama kekuatan lain, Jerman, Inggris itu juga kerjasama. Terus kemudian selalu kerajaan-kerajaan kecil utara itu selalu menjadi ancaman. Artinya tidak mungkin Andalus itu berpikir untuk ke utara yang lebih jauh itu, gitu loh. Karena nggak logis dari segi apa namanya logistik, pertahanan dan sebagainya. Sementara ada yang lebih dekat yang katakan lebih konkret ancamannya. Maka yang penting bagaimana yang dari jauh itu Viking dalam hal ini itu bisa ditahan. Baik itu melalui kekuatan pertahanan yang luar biasa ataupun melalui diplomasi. Dan gitu dua-duanya dilakukan. Duanya dilakukan. Dan itu menghemat energi karena di saat yang sama secara fisik kaum muslimin itu dan logistik otomatis itu betul-betul dituntut untuk bisa menghadapi ancaman dari wilayah yang terdekat dan itu nggak pernah berhenti. Itu internal Andalus juga masih masih solid gitu kan, nanti ada gejolak dia. Justru sebenarnya kalau kita bicara Andalus itu ancaman dari dalam selalu ada sepanjang Andalus cuman bisa diredam atau tidak. Ada unsur-unsur, contohnya ya unsur perpecahan di dalam itu kan ada kepentingan kan ada aja gitu. Cuman mesti dikendalikan atau tidak, kan itu masalahnya. Ya di masa-masa kuatnya Andalus sampai Abdurrahman An-Nasir Al-Hakam Mustansir masih bisa dikendalikan dengan baik. Pemberontakan, belum lagi proksinya Abbasiyah gitu loh. Kemudian sekte-sekte
belum lagi nih kelompok yang tadinya Soqalibah, budak-budak bule itu yang kemudian membentuk kekuatan dan kemudian menjadi ancaman. Itu juga ada pemberontakan dari Soqalibah. Jadi Soqalibah tuh budak-budak bule. Jadi di Andalus budak tuh bukan kulit hitam, bule. Beda sama Arab ya. Beda dengan Amerika kan budak hitam kan, gitu negro. Enggak waktu itu Soqalibah itu. Nah mereka kemudian karena besar jumlahnya akhirnya kan ada juga membentuk faksi dan kemudian memberontak gitu kan Soqalibah itu. Tapi itu cenderung selama 300 tahun lebih kurang bisa diredam 200 sekian tahun lah gitu ya. Ancaman terbesar masih dari luar lah intinya, terutama dari utara gitu dengan segala macamnya. Nah sehingga Viking itu yang nggak mungkin dihadapi secara langsung. Yang penting mereka bisa dihalau dengan pertahanan fisik yang kuat atau melalui perjanjian-perjanjian atau diplomasi. Itu strategi Andalus untuk berhadapan dengan Viking. Dan memang secara faktual Islam paling barat adalah tadi ya Maroko, Spanyol. Iya dong. Kenapa itu disebut tadi Maghrib? Maghrib. Karena itu memang wilayah paling barat. Baratnya Islam. Di mana di peta Islam matahari terbenam itu kan di situ. Maghrib. Maroko, Spanyol. Iya. Oke. Dan itu adalah agenda rihlah Insyaallah. Peradaban Sirah Community, insyaallah. Oke, Ustaz, Masya Allah ilmunya, informasinya juga buat kita semua sehingga tahu ya, mengenal. Mungkin bukan cuma saya yang tahunya Viking, tahunya tadi Persib. Dari Bandung ternyata ini ada bersentuhan dengan sejarah peradaban Islam. Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz ilmunya. Semoga bisa diambil faidahnya dan kita akan berjumpa di episode berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para penonton yang budiman, terima kasih telah menyimak sajian dari Sirah TV. Semoga menjadi jalan terbaik Anda untuk lebih dekat dengan Rasulullah SAW.